berikutnya akan mencoreng nama baik Oh iya komunitas iya itu iya sendiri ya. Om. Jadi karena dia melakukan kesalahan dan mobil Nah, itu ada atribut Gravinci, jadi dampaknya ke Gravinci. betul Gitu. Om. Halo Om Yudi, Halo, apa kabar Om? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Om ya. Udah lama Om kita nggak ketemu Om. Iya, Udah berapa lama kira-kira? Hampir 1 tahun? bisa gitu. Bisa gitu ya Om ya. Kayaknya pas masuk COVID ini ya, Masuk COVID COVID-19 ya, ya. Nah, COVID-19. Ya kayaknya oh, hampir 1 tahun ya oh, Om ya. iya benar. Kerjaan gimana Om? Ya, Stres alhamdulillah kalau semenjak yang PPKM. lancar-lancar, tapi walau bagaimanapun juga Mm-mm. COVID ini sangat berpengaruh. Berpengaruh ya Om ya. Baik, Sangat, sangat. sangat berpengaruh di segala sektor kayaknya Om ya. Ya. Oh, gini Om, saya mau bahas tentang Gravinci lagi nih Om, ya kan? Kemarin saya udah undang salah satu orang yang berpengaruh, yang membawa harum Gravinci Sriwijaya, si Om Robert Pria Oh iya, Utama, ya Om nggak? Robert kemarin itu ya. Iya. Jadi sekarang saya undang Om sebagai korek Wis, Sriwijaya. Korek Sriwijaya atau gimana Om? Pusat itu gimana Om? Ngomong-ngomong korek gini nih, Sumatera. korek itu apa Om kalau nggak tahu? Ya kalau dari kepemimpinan sekarang itu korek itu ya koordinator regional. Setahu Koordinator saya ya regional. seperti itu. Ya. Itu yang maksud koordinator regional gimana? Ya, kita hanya untuk memantau ya. Hmm. Ini, untuk memantau ya segala dinamika yang ada Hmm. di regional tersebut. Itu Jadi aja sih. Kalau apa secara strukturnya seperti itu. secara struktur seperti itu ya Om ya. Eh, ya gini juga nih Om, saya mau nanya nih. Gravinci di Sumatera itu lika-likunya gimana Om? Khususnya di Sriwijaya ya Om ya. Khususnya di Dinamikanya ya. Sriwijaya. Iya. Ini sih Om, ya sebenarnya kita berawal dari ini lagi ya. Awalnya saya masuk Grafinci ini, Mm-mm. maaf nih sebelumnya Ya ya, nggak kita apa-apa Om. flashback dulu ya. Ya nggak apa-apa. Flashback nggak apa-apa. Biar durasinya makin panjang kan ya nggak Om? Oke, Ya. oke, oke, oke. Oke. Ya, jadi kembali awalnya saya masuk ke komunitas Gravinci. ini, Ya. yaitu Grafinci. Tujuan saya satu mencari silaturahmi ya, Mencari menambah uh, silaturahmi ya. mencari sahabat, kawan, Mm-mm. dan mungkin lebih ke keluarga lah ya. Ke keluarga. Ya, soalnya Nah, dominan. betul. Dan setelah sebelum saya masuk juga udah sempat saya cari-cari informasi bahwa Grafinci itu seperti apa dan sudah Itu sampai mana gitu. itu cari informasinya di mana? Ya dari mulut ke mulut Oh. juga ya lihat-lihat di medsos lah ya. Mm-mm. Setelah oh ternyata Grafinci ini memang salah satu komunitas otomotif yang nasional ya Mm-mm. sifatnya ya. Jadi hampir di seluruh Indonesia Ya, seluruh sudah Nusantara ada udah ada semua ya. cabangnya. Ah. Jadi kalau yang sekarang itu disebutnya karena menurut apa ADART itu per provinsi itu bisa disebut dengan chapter ya. Chapter ya. Maka dari itu saya coba cari-cari info ya khususnya karena saya sendiri tinggal di Palembang ya Hmm. Sumsel. Saya cari informasi Ya. dan kebetulan memang sudah ada di Palembang Hmm. untuk provinsi itu yang Hmm. disebut dengan chapter Sriwijaya ya. Ya, ya. Nah, ternyata setelah selidiki lagi bahwa Om Dede ini Om Batman ini ya ternyata sebagai salah satu foundernya ya katanya Enggak untuk juga Om, Sriwijaya ya. saya udah karena emang dulu ya di Sriwijaya nih masih sedikit Om. Jadi mungkin bisa dibilang saya ini orang yang mungkin paling lama ya di Sriwijaya ya. Tapi eh, nggak masalah lama atau baru Om. Soalnya kan yang penting sekarang kan keaktifannya Om gitu. Saya kan sibuk kerja juga kan. Betul sih kalau ngeliat ke situ. Tapi Ah, justru itu saya sendiri kan makanya saya coba flashback lagi ke ya. belakang. Saya tujuannya masuk ke Kepinci itu untuk cari teman, cari Mm-mm. keluarga, cari wawasan juga gitu ya. Ya, ya. Tapi ternyata setelah saya masuk dan ada penawaran untuk
karena pas masuk itu sebentar lagi akan diadakannya ENIP Sriwijaya Oh, yang Enif kedua ya Sriwijaya waktu yang itu kedua. ya. Iya, iya, iya. Dan dari pengurus-pengurusnya itu menunjuk saya untuk ikut gabung di untuk ngebantu ya, ngebantu biar terrealisasi AGS 2 itu dengan Brea Oh, gitu. gitu ya Om ya. Ya saya juga ya dengan walaupun saya memang sebelumnya belum pernah gitu kan di komunitas, jadi saya coba untuk ikut serta gitu kan. Karena sudah dikasih kepercayaan itu ya cobalah saya bantu-bantu sebisa saya bilang kan. Oke, dan setelah itu alhamdulillah seperti yang sudah mungkin Om Deddy sendiri kan sudah sudah menyaksikan, bahkan turut membantu untuk yang paling sibuk sendiri kayaknya sampai lari sana lari sini gitu ya. Yang penting ya kalau saya masih bisa bantu ya pasti saya bantu, untuk Grabinsi pasti saya bantu kalau saya masih bisa mampu. Itulah berarti yang disebut dengan PTB itu ya, persaudaraan tanpa batas gitu. Jadi menurut Om lika-likunya sebentar Om, ini aja saya belum belum selesai juga ya flashbacknya, memang agak panjang ya. Karena sejujurnya saya sendiri ya seperti mungkin Om Dede tahu juga, sekarang katanya saya ini ditunjuk sebagai korek ya, atau koordinator ya. Itu pun sebelumnya memang di luar kehendak atau kemauan saya atau tujuan saya gitu. Awalnya saya tidak ada tujuan untuk menjadi salah satu kepengurusan di sini gitu. Cuman berhubung ya kembali lagi karena sudah ada penunjukan dan mungkin sudah diberikan kepercayaan atau tanggung jawab amanah ya. Coba saya jalani ya dengan 1000 pertanyaan juga. Kenapa harus saya? Gitu kan. Ya cuman ya seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai macam alasan baik dari ketum terpilih pada saat itu, ya coba saya jalani sampai dengan sekarang. Ya cuman setelah berjalan kurang lebih setahun ya dalam kepengurusan yang baru untuk Grabinsi ini yang dari pusat, ya saya sendiri merasa saya ini sebagai koordinator yang tidak ada kerjaannya. Gimana tuh? Kenapa Om merasa segitu? Kenapa itu? Ya karena di sisi lain saya juga kan ada aktivitas sendiri ya. Itu kerjaan ya, kebetulan kerjaan saya juga harus lumayan luas juga. Jadi saya harus bisa memantau semuanya, dan terkadang kalau emang loadnya lagi tinggi juga saya harus bisa memantau wilayah Sumbaksel Om. Dan saya merasa di situ belum bisa membagi waktu untuk komunitas Om. Di situ. Cuman setelah coba saya koordinasi dengan pengurus pusat juga dengan ketum Om Arif ya. Om Arif. Ya. Jadi dengan segala pertimbangan maka ditariklah lagi satu koordinator yang dengan tujuan untuk tandem saya. Untuk pendamping, jadi pengganti gitu ya. Bukan pengganti, tandem Om, pendamping tadi. Pendamping gitu ya. Ya mungkin awalnya tujuannya untuk dibagi dua Om, karena Sumatera ini terlalu luas dan sampai sekarang sudah ada 7 chapter ya kalau lebihnya di Sumatera ini. Untuk di Sumatera udah ada 7 chapter. Betul, termasuk Sriwijaya ini. Dari mulai Batam, Sumut, Minang. Ya, Sumatera kan mencakup seluruh ini. Ya. Nah, makanya itu tujuan awal sih memang dibagi dua, tapi setelah ada pengangkatan tandem yang baru itu, kemudian kami berdua coba koordinasi, nggak usah dibagi dua lah untuk Sumatera, bilang yang jelas sekarang siapa yang lagi free dalam waktunya coba kita maju. Tapi momennya free dua-duanya kita maju berdua. Gitu. Karena kan komunitas ini ya kalau menurut saya merupakan satu organisasi non profit ya. Apalagi dengan bertumbuhnya komunitas kita ini kan semakin sini semakin banyak membernya Om ya. Ya betul. Nah, semakin banyak yang member, semakin banyak juga pendapat atau ide dari member-member itu sendiri. Iya betul. Dan
tidak menutup kemungkinan itu kan menimbulkan juga suatu masalah yang akan terus-terusan, Iya, masalah baru lagi betul gitu, betul. karena perbedaan pendapat tadi. Betul. Namanya juga kan satu organisasi kan. Betul. Pasti perbedaan pendapat itu pasti ada. Betul. Nah, cuman kita sebagai korek ini makanya kita selalu coba mengawasi gimana yang namanya perbedaan pendapat antara member itu agar bisa bersatu. Beda pendapat tapi bukan untuk berpecah belah. Nah, makanya kita coba mencari solusi. Ya, karena sedikit banyaknya memang sekarang ini seperti yang ditanyakan Om dari tadi, dinamikanya seperti apa, ya cukup banyak Om. Apalagi dengan pertambahan membernya itu sendiri. Ditambah lagi sekarang kan misalkan chapter Sriwijaya itu yang ada di sini di Palembang ya Om. Di chapter Sriwijaya sekarang kan kurang lebihnya udah 114-an ya kurang lebihnya. Untuk di Sriwijaya ya. Betul. Nah, dengan 114 itu pun kan belum tentu semuanya sama. Belum tentu sama pemikirannya kan. Betul. Rambut boleh sama hitam. Betul. Walaupun aku sudah banyak yang ikuti Om ya. Sama Om, saya juga putih nih Om, banyak putih juga uban-uban nih Om. Tapi itulah pemikiran orang, siapa yang tahu. Betul. Itu makanya tapi sedikit banyaknya kan kemarin saya juga sudah sempat lihat ya, Om, pada saat Om Robert kemarin ada ini juga ya, konten. Betul kata Om Robert ya. Jadi yang namanya untuk komunitas di sini kita kembalikan lagi ke komunitasnya itu sendiri ya, ke membernya itu sendiri. Ya, ke personal ya. Tujuan kita masuk ke komunitas itu apa? Tujuan utamanya itu apa? Ya, tujuannya. Di situ aja Om. Karena kalau emang kita sudah tahu misi kita, tujuan kita itu apa, sebelum kita bertindak atau sebelum kita mengajukan pendapat, maka kita juga akan tahu, oh begini. Jadi kita juga tidak akan pernah memaksakan pendapat kita itu sendiri Om. Gitu. Tapi semua wilayah, semua chapter itu kan memang ya kita haruskan mungkinnya untuk ada pengurus dan ketuanya itu sendiri. Dan disitulah tugas-tugas dari ketua dan pengurus ya untuk bisa menyerap atau menampung aspirasi dari member-member dan tidak begitu saja untuk menolak aspirasi tersebut, tapi harus lebih mempertimbangkannya lagi. Iya betul. Nah, mungkin untuk kalau dinamikanya itu sendiri ya memang sangat beragam sih Om ya. Bahkan saya pribadi saking banyaknya dinamika di sini bisa dibilang sampai detik ini bisa dibilang kewalahan Om. Kewalahan? Betul. Itu gimana bisa kewalahan? Gimana Mas? Ya kewalahannya itu karena memang ada beberapa member juga yang selalu bersikeras untuk mempertahankan atau pendapatnya itu sendiri gitu kan. Betul. Bahkan ya itu kembali kata Om Robert itu karena terlalu cinta. Betul. Karena terlalu cinta. Pendapat itu dipertahankan karena terlalu cinta akan Gerapinci. Betul. Nah itu padahal sebenarnya kalau kita lihat semuanya juga sama. Siapa orangnya, siapa membernya yang tidak cinta Gerapinci. Iya betul. Tapi kembali lagi kita ada patah mengatakan atau mungkin ada ada masukan. Gerapinci itu nomor satu. Gerapinci itu nomor satu. Iya di hati kita sebagai member. Sebagai member ya. Tapi kita harus punya yang utama Om. Punya yang utama. Ya, yang utama itu adalah kerjaan dan keluarga Om. Oh itu pasti. Nah, itu pasti. Makanya kita tetap menomorsatukan Gerapinci Om. Betul. Tapi di atas nomor satu itu ada yang utama itu aja sih Om. Ya, betul. Kalau kayak udah kerjaan sama keluarga ya itu emang udah kewajiban kita sebagai manusia, itu udah pasti semua kayak orang kayak gitu kan. Betul. Ya itu kurang lebihnya jadi lika-liku di Gerapinci itu kayak gitu khusus di Sumatera ya Om. Betul. Oh iya. Kalau setiap sharing juga sering mempertanyakan pertama keuntungannya
terus tujuannya masuk di komunitas ini seperti apa gitu kan, tetap pasti semuanya jawabannya itu hampir sama, cuman mungkin kata-katanya yang berbeda ya, susunan katanya yang berbeda mungkin. Kalau tujuannya semua sama. Ya. Dan tidak ada satu member pun yang tidak cinta Graffinci. Saya juga contohnya ya kayak Om Robert bilang, walaupun sekarang saya mobilnya udah nggak ada ya, tapi Nopung tetap saya tempelkan di mobil karena Graffinci itu di hati. Kan seperti kayak Robert gitu. Itulah kurang lebih. Kalau menurut ini nih grafiknya Graffinci di Sumatera gimana grafik? Ya untuk saat ini ya dari zaman saya ya lumayan melonjak naik melonjak dalam artian pertambahan membernya itu lumayan banyak ya, terutama yang saya perhatikan itu dari Pekanbaru betul, chapter Pekanbaru itu lumayan agak pesat gitu. Lumayan udah banyak yang masuk itu ya. Bahkan kan kalau kita lihat kalau Pekanbaru itu deklarasi dibentuk sebagai chapter itu setelah Jambi, tapi untuk pertumbuhannya sampai dengan saat ini bahkan Sriwijaya pun udah kalah, udah lewat. Jadi chapter Pekanbaru itu lebih banyak daripada Sriwijaya. Betul. Luar biasa pertumbuhannya, makanya udah lumayan. Bahkan sekarang juga kelihatannya ada calon yang mau dideklarasikan, cuman berhubung maksudnya calon yang mau dideklarasikan chapter yang mau dibuka lagi chapter karena ada pertimbangan lain. Nah, cuman kita juga tidak bisa harus selalu mengindahkan dengan ADART ya, karena persyaratan untuk dibuka chapter itu kan untuk wilayah di luar Pulau Jawa itu minimalnya 15 member. Minimal 15 member. Makanya kita juga masih coba cari lagi kandidat-kandidat lain. Ya, itu sebagai salah satu tugas dari member-member yang sudah ada di sana. Padahal kalau kita lihat ini kan untuk sementara ini kalau nggak salah masih digabungkan dengan chapter Sriwijaya. Betul. Nah, cuman berhubung jarak dan itu transportasinya terlalu jauh, jadi untuk sementara mungkin masih dibentuk sebagai sub chapter ya atau daerah lah ya. Jadi mereka terpisah sendiri karena secara teritorial juga memang dia di kepulauan tersendiri juga terpisah dengan Sriwijaya, dengan Sumatera gitu. Sebenarnya memang saya sendiri pas awal ditunjuk sebagai korek Sumatera ini, saya dikasih PR sama ketum itu, kalau bisa buka 3 chapter lagi di Sumatera. Salah satunya adalah Aceh. Betul. Aceh, Bengkulu. Itu di Aceh belum ada. Sampai saat ini belum ada, dan ada beberapa member ada, masih digabungkan dengan Sumut. Sumatera Utara. Iya. Jadi itu direncanakan untuk dibentuk sebuah chapter di sana. Rencananya seperti itu. Itu belum terrealisasi. Sampai sekarang dari target awal yang dikasih oleh pengurus pusat dari ketum itu belum terrealisasi sampai sekarang. Ya ditambah lagi memang situasinya saat ini kan karena adanya COVID ini, jadi pandemi gini ya. Jadi kan namanya Kopdar Menkop pun sangat terbatas. Betul. Nah, sedangkan kita ini untuk memprospek calon-calon member itu sangat susah kalau misalkan kita tidak melakukan kopdar. Ya betul. Kopi darat ya, gitu kan. Tak kenal maka tak sayang gitu istilahnya gitu, ya. Makanya sampai saat ini banyak ada pertambahan member. Itu hanya mengandalkan medsos. Melalui medsos. Ini ngomong-ngomong nih Graffinci ini udah Jamnas keberapa ya?
Untuk sekarang ini kita sudah melakukan Jamnas yang ke-8 Om. Oh, yang kemarin di Bali ya. Betul. Ah. Jamnas di Bali itu sebenarnya kemarin itu memang lumayan apa namanya surprise ya kali ya. Karena apa ya, kita juga tidak terlalu menyangka akan terrealisasi Oh gitu, ya, karena soalnya kan situasi pandemi ya. nah Iya iya itu. iya iya. Soalnya kemarin kan dijadwalkan di bulan kalau nggak salah bulan 4 ya, kalau nggak salah ya kemarinnya. Apa Ya, bulan 3. ya Kemudian antar diundur kan ya, karena pandemi terus kan. diundur lagi gitu. Iya iya Bahkan iya. itu pun kan tadinya masih banyak apa namanya, antara banyak opsi lah ya, Heeh. antara digabung dengan Jamnas 7 Heeh. atau seperti apa. Dan Heeh. akhirnya kan yang Jamnas 7 itu kita tidak kita laksanakan karena Oh, COVID itu iya tadi iya. kan. Itu Jam 7 kalau nggak salah Betul, COVID baru pertama kali ada di Indonesia kan. betul. Itu masih marak-maraknya Nah, kan. makanya itu Jamnas 7 akhirnya Ditiadakan. ditiadakan dan Oh. kita limpahkan ke Jamnas 8. Oh, jadi semuanya dilempar ke Jam 8. Dan alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari pemerintah setempat kan, karena mungkin Bali juga pengen coba bangkit lagi dari keterpurukannya semenjak COVID itu. Ya, betul betul betul. Nah, kalau gitu kira-kira nih, Om sebagai korek nih, ada nggak target kira-kira Jamnas tuh bakal ada di Sumatera? Ya, gimana tuh? Kalau dikata akan ada enggak atau enggaknya gitu ya, itu kita bisa ngelihat ke perkembangannya nanti Om. Apalagi kalau semuanya masih COVID ini masih betah di Indonesia gitu kan, kita juga masih sanksi Om. Tapi secara pribadi bahkan saya sudah coba koordinasi juga dengan Tandem juga kan, kita sangat antusias Om. Antusias Untuk bawa sangat Jamnas itu, berharap di sangat Sumatera berharap ya. untuk diadakan di Sumatera. Bahkan kemarin tadinya kami mengusulkan untuk Jamnas 9 kita minta diadakan di Sumatera Om. Oh, diadakan Sumatera. Betul. Cuman berhubung ya ada satu dan lain hal ya, kita mengikuti dengan keputusan terbanyak. Wah, asik itu Om ya kalau Jamnas ada di Sumatera ya nggak ya? Asik nggak asik Om? Asik nggak asiknya karena kan selain Jamnas, untuk acara apa event-event nasional itu kan di Grapinki ini udah banyak Om ya. Selain yang apa namanya Bikopdar ya Om. Ya, Bikopdar. Ya, ada Bikopdar Ada juga, ada juga TDL ya, kan? TDL. Ya, yang Tur di Lampung itu ya, kan. Tur di Lampung. Secara destinasi atau tempat-tempat untuk kita adakan event itu untuk di Lampung sendiri udah semakin kecil Om, karena kita nggak mungkin mengadakan event nasional di tempat-tempat yang sama Om. Ya, betul betul betul. Akan terlalu monoton, kecuali mungkin dikasih jeda berapa kali event, berapa tahun gitu kan, terus diadakan lagi di situ lagi, mungkin nggak terlalu juga kali Om. Iya, betul betul. Sedangkan kita kan komunitasnya nasional juga skalanya. Betul. Nah, kita kemarin sempat kami sempat ngajuin supaya Jamnas itu diadakan di Sumatera, dan kami pun mengajukan beberapa tempat, salah satunya dari mulai Pekanbaru, di Palembang itu sendiri, dan di Lampung. Dan di Lampung. Nah, cuman ya kita juga kan nggak bisa memaksakan kehendak kita juga Om ya. Karena nasional, yang namanya nasional Nusantara itu bukan cuma 1-2 pulau kan. Iya, betul betul. Juga kita terkendala di pandemi ini kan, susah emang semuanya. Dan setelah kita lihat juga persiapan dari kami pun di sini, seandainya Jamnas 9 itu diadakan di sini, saya masih belum yakin dengan banyaknya dinamika yang ada di Sumatera ini Om. Gitu aja sih. Tapi semoga aja kita bisa berharap semoga Jamnas ke-9 atau ke-10 lah terrealisasi ada di Sumatera gitu. Ya Om Arif ya, semoga Jamnas ke-9 atau 10 ada di Sumatera. Kita usahakan. Ya. Walaupun kan kita kan untuk tahun depan itu akan diadakan Munas 4 Om ya. Munas itu di bulan berapa? Munas 4 itu kalau tidak ada halangan dan bisa terlaksana itu di bulan 5 Om. Bulan 5. Betul. Tahun 2022. 2022 ya.
Full juga. Dan salah satu event nasional yang akan coba kita kawinkan Om, kalau kata ketum kami Om, antara Coba Munas dengan dikawinkan. Jamnas. Oh, Ya, jadi digabungkan Om. Jamnas sama Munas Munas itu digabung jadi satu. Betul. Planningnya seperti itu. Itu lumayan ini ya, lumayan meriah pasti Om ya. Nah, itu pun salah satunya kenapa Jamnas 9 ini diadakannya enggak jadi di Sumatera. Itu salah satu alasan yang membatalkan adanya di Jakarta, apa di Sumatera. Gitu. Ini kayak Om bilang tadi nih, di Pekanbaru itu udah lumayan maju pesatnya. Kira-kira ini kalau di menurut Om, gebrakan di Sumatera ini gimana? Untuk Sriwijaya nih. Untuk Sriwijaya itu sendiri. Itu Om, kalau untuk Sriwijaya sendiri saya lihat lumayan juga Om. Banyak, cuman kembali lagi setelah saya coba jalan ya, apa namanya, bisa dibilang minkop bareng dengan chapter-chapter luar, khususnya yang ada di luar Sumsel lah ya, Lampung, Jambi, bahkan sampai ke Pulau Jawa ya, sampai di Bali dan Bali ya. Alhamdulillah ternyata nama Grapinci Sumatera umumnya ya, yang Sumatera ini tidak terlalu dipandang sebelah mata Om. Dan masih bisa dikenal lah Om ya. Dikenal ya. Bahwa di Sumatera ini ternyata banyak Grapincinya gitu. Gitu. Besar lah ya. Iya. Semoga sekarang membernya ada 100. Untuk Sriwijaya itu sendiri kurang lebihnya ada 114 ya. Semoga aja biar bisa bertambah terus ya Om ya. Makin besar Grapinci di Sriwijaya kan. Jadi kita enak kalau kopdarnya kan, atau kan. Cuma susah Om untuk sekarang, apalagi harus banyak-banyak member yang kopdar gitu. Iya. Paling nggak diusir itu pasti Om. Kita usir balik Om. Kita kan di sana tuh kan di Grapinci Sriwijaya ada tentara ya nggak, ada polisi ya nggak. Sekarang walaupun tentara, walaupun polisi, malah mereka sendiri yang disuruh ngamanin Om. Iya, apakah mereka mau disuruh pakai apa, dikasih sanksi sosial, disuruh pakai atribut kebersihan, disuruh nyapu jalan? Iya, betul. Aduh, ini yang terakhir nih Om. Harapan Om untuk Grapinci di Sumatera itu gimana? Harapan Om? Ya itulah harapan saya sih, bisa bertumbuh semakin besar ya Om, semakin banyak, tapi selain itu juga semakin solid Om. Semakin solid ya, karena semakin banyak itu yang saya saksikan itu malah akan timbul banyak ya, menjadi momok perpecahan bagi lah ya, klub itu sendiri. Betul. Ya, makanya sendiri. Saya juga selalu coba tekankan atau coba ingatkan lagi ya, baik ke member-member juga, ke bahkan tandem saya pun sering apa namanya, mengingatkan juga ke chapter-chapternya, ke pengurus-pengurusnya, untuk dari mulai saat ini gitu ya, untuk meng-hire atau merekrut calon member yang mau regis, member baru ya, kalau bisa kita lihat-lihat lagi, bukan untuk apa, kita takutkan mereka calon member yang akan gabung itu hanya untuk, ya maaf ngomong, untuk gaya-gayaan atau apa namanya ya, untuk ugal-ugalan lah ya. Untuk ugal-ugalan gitu. Tapi setelah ditempel nopung dan stiker di kendaraan itu, malah takutnya akan mencoreng nama baik komunitas itu sendiri. Jadi karena dia melakukan kesalahan dan mobil itu ada atribut Grapinci, jadi dampaknya ke Grapinci. Betul. Gitu, ya. Dan itu kan sudah ada beberapa lah ya yang kita lihat ya, itu pun ya apa namanya, ternyata bukan member itu sendiri. Iya, betul. Kesalahan dibuat satu orang, tapi nama Grapinci kan yang dihancurkan. Grapinci yang harus menanggung, karena alhamdulillah Grapinci ini juga bukan salah satu komunitas yang apa namanya, sudah bisa dibilang apa ya, berbadan hukum Om. Grapinci udah berbadan hukum. Betul. Gitu. Saya kurang tahu, saya memang ada di Grapinci tapi
untuk hal-hal seperti itu saya nggak tahu, soalnya saya hanya member. Nah itulah kembali lagi karena itu juga memang salah satu dinamika juga Om. Ya bisa dibilang mungkin Grafiti itu salah satu komunitas yang apa namanya eh, hampir seperti negara juga sih Om jatuhnya. Kalau kayak gitu udah ada berbadan hukum ya kan. hukum betul. Oke Om, kalau gitu Om, terima kasih Om kalau gitu. Semoga Om sehat selalu Om, dan kita semoga apa corona di Indonesia ini cepat hilang kan, jadi kita bisa nongkrong lagi kan, kumpul lagi sama teman-teman kan. Semoga corona cepat berlalu iya. Oke, cuman hanya apa sedikit pesan aja dari saya, dan mungkin ini juga salah satu pesan dari pengurus pusat untuk seluruh member Grafiti, selalu jaga kesehatan, jangan lupakan prokes, terus tetap jaga persaudaraan tanpa batas itu. Kayak kita nih kan, kita kalau kayak gini udah BCS udah sama member kita sendiri kan. Ya, tadi aman, dekat-dekat aman. Oke, kalau gitu Om, thank you Om. Oke. Sama-sama Om Oke, nanti kapan-kapan saya undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi kan tentang Grafiti kan, perkembangan Grafiti juga ya. Oke lah. Siapa Om, cuman sebelumnya saya mau apa namanya mohon maaf terutama ke seluruh member Grafiti juga pengurus pusat apabila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang pas atau tidak berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Itu berdasarkan apa sepengetahuan saya sebagai pengurus ya, soalnya kita kan nggak ada maksud untuk menjelekkan Grafiti atau menjatuhkan Grafiti kan, cuman kita ini sharing kan, ngobrol tentang klub mobil yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, mantap. Oke Om Yudi, thank you Om Yudi. Oke, sama-sama Om Dede. Sampai ketemu lagi. Oke.